ベリダスの後ろにミスラ峡谷の影が見える。よし、存分に動けそうだ。今はあの男がいる。休むわけにはいかないな。Mimpi Rollo hanya ingin hidup tenang, tanpa sering dipukuli seperti sebelumnya. Rollo ingin sedikit berguna untuk orang lain, dan ingin merasakan makanan enak meskipun hanya sekali. Yang ketika terbangun, Rollo sudah ada di sebuah kamar yang terlihat megah. Dan rupanya, Rollo akan tinggal dengan Ines untuk sementara waktu. Rollo pun diberikan makanan enak yang selama ini belum pernah dia cicipi. Rollo boleh makan sepuasnya, dan apapun yang dimakan Rollo tak akan ada yang marah. Dan akhirnya, keinginan Rollo mencicipi makanan enak pun bisa terwujud. Bahkan, Rollo sampai menangis karena untuk pertama kalinya mencicipi makanan enak. Yoroshiku, Rollo. Setelah peperangan selesai, para warga pun mulai kembali ke ibu kota kerajaan. Nur lalu melihat area sekitar dan sangat mengkhawatirkan keadaan Nenek Stella. Namun, akibat serangan monster, banyak warga yang kehilangan rumah mereka. Tak lama berjalan, Nur pun menemukan papan serikat yang tergeletak begitu saja. Nur sama sekali tak menyangka akan bertemu para instruktur di sekolah pelatihan. Meski saat itu, Nur harus ditolak oleh serikat dan gagal menjadi seorang petualang. Yang tepatnya, terakhir kali Nur bertemu para instruktur 15 tahun yang lalu. Shin lalu mundur ke 15 tahun yang lalu saat Nur mengikuti pelatihan. Yang dimana, pelatihan pertama yang dipilih oleh Nur adalah pelatihan pendekar. Nur membawa surat izin dari serikat petualang sehingga diterima untuk berlatih. Sampai di hari ke-10, Nur terus mengikuti latihan tanpa mengeluh sedikit pun. Sang instruktur pun dibuat kagum dengan tekad kuat yang dimiliki Nur. Bahkan, Nur sampai mengalami cedera karena menjalani latihan yang sangat ekstrim. Nur tetap bangkit dan berdiri, meski tubuh dan mentalnya ditekan habis-habisan. Hal itu membuat sang instruktur makin kagum karena Nur adalah murid menjanjikan. Dan alangkah terkejutnya Nur saat sang instruktur memperlihatkan skillnya. Namun luar biasanya, Nur bisa melihat semua ritme dari skill tersebut. Yang padahal, sang instruktur sendiri pun kesulitan untuk melihat jalur pedang jurus itu. Namun 2 bulan kemudian yang bisa dilakukan Nur hanya menangkis dan menangkis. Sang instruktur pun merasa aneh kenapa Nur tak bisa mendapatkan skill yang lain. Hingga 3 bulan kemudian, sang instruktur pun meminta Nur menghentikan latihannya. Karena menurutnya, Nur tak bisa jadi pendekar jika hanya bermodalkan menangkis. Pelatihan kedua yang didatangi Nur adalah pelatihan warrior. Di sana, Nur dilatih oleh instruktur Dandalg untuk menjadi seorang prajurit. Prajurit akan berperan sebagai tameng untuk melindungi rekan-rekannya. 2 bulan di pelatihan, Nur menjalani latihan fisik yang terbilang sangat ekstrim. Dandalg sama sekali tak menyangka kalau Nur akan bertahan sejauh ini. Nur punya hati yang kukuh, meskipun dirinya hampir tertimpa runtuhan tebing. Namun setelah 3 bulan, kemampuan yang bisa dipelajari Nur hanya peningkatan fisik. Dan karena alasan itu, Dandalg pun meminta Nur untuk mencari jalan lain. Pelatihan berikutnya yang dipilih oleh Nur adalah pelatihan archer. Awalnya, sang instruktur menganggap Nur akan merepotkan karena Nur masih anak-anak. Dia pun menyuruh Nur melemparkan batu dan harus mengenai ranting yang jaraknya sangat jauh. Semua itu hanya akal-akalan sang instruktur agar Nur tak masuk ke pelatihan. Namun di luar dugaan, Nur berhasil melakukannya dengan sangat mudah. Akan tetapi, setiap kali Nur memegang busur panahnya pun langsung patah. Alhasil, Nur hanya berlatih melempar batu secara terus-menerus. Yang karena penasaran, sang instruktur pun menanyakan di mana Nur belajar kemampuannya. Nur mengatakan kalau dia sudah terbiasa melempar batu untuk menangkap burung. Instruktur ini pun meminta Nur berhenti latihan karena tanpa berlatih pun Nur sudah hebat. Pelatihan berikutnya adalah pelatihan menjadi seorang pengintai. Yang ketika dimulai, instruktur Karu pun meminta peserta latihan agar mendekati musuh tanpa suara. Latihan ini masih terbilang mudah sehingga para peserta bisa melakukannya.
Selanjutnya, para peserta harus menghindari semua perangkap hingga sampai ke peti harta. Akan tetapi, Nur malah menerobos semua perangkap dengan berlari. Hal itu malah membahayakan peserta lain, karena semua perangkap diinjak oleh Nur. Instruktur Karu mengakui Nur hebat, tapi tujuan latihan ini untuk merasakan keberadaan musuh. Oleh karena itu, Nur gagal jadi pengintai karena tak bisa merasakan keberadaan musuh. Nur lalu mendatangi penyihir Oken untuk mengikuti pelatihan penyihir. Penyihir Oken pun sudah mendengar tentang Nur yang menjadi peserta termuda. 2 bulan berlalu, Nur tak bisa memakai sihir karena kekuatan sihirnya tak mengalir ke seluruh tubuh. Dan satu-satunya caranya, Nur harus masuk ke ruang resonansi sihir. Singkatnya, Nur lalu masuk ruang itu dan terus bertahan hingga beberapa hari. Hal itu membuat penyihir Oken jadi panik karena Nur bisa mati di dalam sana. Setelah keluar dari sana, Nur hanya bisa menggunakan sihir api mungil. Dan katanya, jarang sekali ada orang yang tidak berbakat dalam sihir seperti Nur. Karena selama 3 bulan lamanya, Nur hanya bisa memakai 1 skill api mungil. Dan yang mengejutkan, Nur bisa mempelajari rapalan ganda dalam waktu singkat. Nur lalu mendaftar pelatihan penyembuhan dan ditolak oleh instruktur Sein. Nur mengatakan, kalau dia tak akan pergi dari sana sebelum mendapat pelatihan. Namun tetap saja, hanya murid yang sudah dipilih yang bisa menerima pelatihan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Nur pun terus berdiri di depan pintu agar instruktur Sein mau menerimanya. Entah sampai berapa hari, Nur terus-terusan berdiri di sana, meskipun dicuekin sang instruktur. Di saat murid lain mendapat pelatihan, Nur terus berdiri tanpa beranjak sedikit pun. Hingga suatu hari, Nur merasa kelelahan sehingga langsung ditolong oleh instruktur Sein. Namun setelah diterima, Nur hanya bisa menggunakan skill pemulihan rendah. 間違いなくローヒールです。かすり傷を癒す程度とはいえ、敵の力を無尽蔵に扱えるということ。 Esok harinya, para instruktur pun mendapat kabar kalau Nur menghilang dari ibu kota. Mereka pun sangat menyesal karena melepaskan pemuda berbakat seperti Nur. Yang padahal, Nur bisa menjadi orang hebat jika mereka mau sabar melatihnya. Instruktur Sik pun langsung berdiri dan berniat untuk mencari keberadaan Nur. Hingga akhirnya, semua instruktur pun setuju untuk mencari Nur bersama-sama. Dan itulah yang sebenarnya terjadi saat Nur mengikuti sekolah pelatihan. Sin kemudian kembali ke masa sekarang, yang dimana Ketua Serikat meminta bantuan Nur untuk membereskan puing dan membangun rumah sementara. Nur pun dengan senang hati menerimanya meski sedang merasa kelelahan. こんな時だ。みんな似たり寄ったりだろ。瓦礫の撤去や仮設の家を建てるんだとか、地図をやる。持ってけ。 Setibanya di lokasi, Nur langsung bekerja membereskan puing-puing. Bagi Nur, hari ini adalah hari yang luar biasa yang sulit untuk dilupakan. Banyak kejadian yang terjadi di hari itu yang menjadi pengalaman pertamanya Nur. Semuanya berawal dari naik ke dati dan bertemu Rolo untuk pertama kalinya. Sementara di istana, sang raja baru menyadari kalau terdapat bayang-bayang teokrasi Kudus Mitra di balik kekaisaran Daridas. Mulai dari perlengkapan kekaisaran magis, sampai batu magis yang hanya diproduksi oleh negeri Mitra. Dan sepertinya, tak ada hari-hari damai yang menanti kerajaan Klais. Meski begitu, sang raja bisa sedikit tenang, karena negeri Klais memiliki para instruktur yang bisa diandalkan. Terlebih lagi, di negeri Klais ada pria seperti Nur yang OP-nya di luar nalar. 存分に動けそうだ。父さんが読み聞かせてくれた物語に登場。